Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, melanjutkan daripada pembacaan kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, yaitu fikih muqaranah, fikih perbandingan bil barakah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Adim Syekh Utsman Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun laisa lin-nari wasyamsi fi izalatin najasati ta'thirun. Sebelumnya kita sudah membaca yaitu fasal wal ma'ul mutaghayyiru bizza'faran ila akhirih. Maka kita lanjutkan. Faslun ay hadza, bermula ini yaitu suatu fasal. Laisa, tidaklah linnari, yaitu bagi api, wasyamsi, dan matahari, fi izalatin najasati, di dalam menghilangkan najis, ta'thirun, oleh memberi pengaruh, illa inda Abi Hanifata, kecuali menurut Imam Abu Hanifah. Jadi fasal ini menjelaskan tentang apakah api dan matahari. Biasanya kalau sudah kena api, kena matahari, kan najis itu jadi kering, keras, kering. Nah, apakah api dan matahari ini bisa menyebabkan najis atau mutan najis itu menjadi suci? Maka disebutkan oleh musannif di dalam kitabnya ini, tidaklah memberi pengaruh, atau hukum api dan matahari itu tidak bisa mensucikan najis. Jadi yang mensucikan najis itu tetap adalah air. Nah, tetapi ada lanjutannya lagi, illa inda Abi Hanifah, kecuali menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan suci sesuatu yang terkena najis ketika sudah dipanaskan oleh matahari atau oleh api dan dia menyebabkan najisnya itu hilang, maka suci. Kita lanjutkan. Hatta inna jildal maitati, sampai sehingga sesungguhnya kulit bangkai, idza jappa, ketika kering, ya jildal maitati, fi syamsi, pada matahari, tahura, maka suci, ya jildal maitah, indahu, di sisinya Abu Hanifah, bila dibagin, dengan tanpa disama. Bahkan kata Imam Abu Hanifah, ada kulit bangkai. Kulit bangkai itu kan berarti kulit daripada hewan yang matinya itu tanpa proses halal. Kalau hewan yang bisa dimakan tanpa disembelih, kalau yang tidak bisa dimakan itu ya berarti memang kulitnya itu sudah otomatis jadi bangkai juga. Itu bisa suci kalau kita samak. Kalau kita samak, ada dengan cara-caranya. Nah, kata Imam Abu Hanifah, ini ada kulit bangkai. Nah, tetapi karena sebab misalkan kita jemur di matahari sampai dia itu kering, maka ketika dia sudah menjadi kering seperti itu, maka itu sudah dihukumi suci, kata Imam Abu Hanifah, walaupun tidak perlu lagi disama. Nah, itu. Jadi kalau kulit bangkai, kalau sudah tidak basah lagi, artinya dia kering, sudah dijemur karena matahari, maka itu hukumnya sudah suci. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, bukan menurut Imam Syafi'i. Begitu juga wakadzalika, dan seperti demikian itu, idza kana, ketika ada alal ardi, atas tanah atau bumi,
atau lantai najasatun oleh najis. Pajapat maka kering ia najasah bisyamsi karena matahari. Tahura maka suci maudhi'uha tempatnya najasah. Wajazat dan boleh as-salatu salat alaihi atasnya maudhi'. Alat tayammuma tidak bertayamum. Alat tayammumu tidak bertayamum bihi dengannya maudhi'. Bahkan begitu pula kata Imam Abu Hanifah, pada pendapatnya Imam Abu Hanifah itu adalah ketika ada tanah atau itu lantai, pokoknya tempat lah itu ya, yang mana tempat tersebut bernajis, namun najisnya tersebut karena sebab dipanasi oleh matahari, kering dia, maka otomatis tempat tersebut menjadi suci jadinya. Contoh di pelatar kah ada tahi ayam, karena sebab kelamaan lupa mencuci, akhirnya dipanaskan oleh matahari, kering dia. Nah, karena kering tadi mungkin gara-gara kita lewat terus akhirnya tertendang, hilanglah najis tersebut. Maka tempat tersebut itu suci tempat tersebut. Bahkan boleh kita sholat di situ. Tapi itu pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Gitu. Kemudian kata beliau, wa kadzalika, dan itu seperti demikian, annaru bermula api, tazilu menghilangkan, ia api an-najasata akan najis indahu di sisinya Abu Hanifah. Begitu pula api pun sama hukumnya seperti matahari, bisa menghilangkan najis. Jadi contoh seperti tai ayam dan sebagainya yang ada di pembakaran kelapa, kopra, biasanya orang-orang kebun, nah itu kering kan, sisi-sisi tempat langkaunya itu kering, tai ayam, karena sebab disalai, dibakar, nah maka itu suci jadinya, tidak bernajis lagi jadinya. Nah itu adalah seputar tentang matahari dan api, apakah bisa mensucikan yang mutanajis. Kita lanjutkan faslun. Hadza bermula ini yaitu suatu fasal idza kana ketika ada al-ma'u oleh air, ar-rakidu yang tenang, diam, dunal qullataini yaitu kurang 2 kullah, maaf gitulah. Idza kana ketika ada al-ma'u oleh air, ar-rakidu yang diam, dunal qullataini kurang dari 2 kullah, tanajasa yaitu bernajis, ya rakid, bimujarradi mulaqatin najasati, dengan sendirinya nempelnya atau jatuhnya najis. Wa illam yataghayyar, dan walaupun tidak berubah ia najis. Inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad, fi ihda riwayataihi, di salah satu riwayatnya mereka. Maka pasal ini menjelaskan tentang air yang tenang kurang daripada 2 kullah, baik dalam ember, baik itu dalam wadah atau bak, tapi kurang dia daripada 2 kullah, maka dia itu dihukumi bernajis ketika kejatuhan najis, walaupun air tersebut tidak berubah. Itu berdasarkan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan mazhab Ahmad bin Hambal di sebagian riwayatnya. Wa qala Malikun, dan berkata Imam Malik, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, fi riwayatihi, di riwayatnya al-ukhra yang lain, annahu bahwasanya rakid, innahu bahwasanya rakid itu air yang diam, tahirun itu suci, malam yataghayyar, selagi tidak berubah. Tetapi di dalam riwayat lain, Imam Malik dan Imam Ahmad
mengatakan suci hukum air yang diam itu kurang dari 2 kulah itu selagi dia tidak berubah. Nah, tapi ini hanya sebagian di riwayat yang lain. Fa'in balagha maka jika sampai ia rokit ya air yang tenang tadi, kullataini akan 2 kulah. Wahuma dan bermula ia kullataini khamsumi'ati ritlin yaitu 500 ritil bil Baghdadi kota Baghdad ya. Takriban kurang lebih wabid dimsiqi dan ritil dimsik nahu mi'atun wa samaniyatu artalin seumpama 108 ritel mobil masaha dan dalam ukuran nahu zira'un wa rub'un seumpama 1 zira' 1/4 tulan panjangnya wa urdan dan lebarnya wa umkan dan dalamnya lam yanjus maka tidak bernajis ya rokit illa bitaghayyuri kecuali berubah. Indah Syafi'i menurut Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad. Jika ukurannya air tersebut 2 kulah. Nah, ini 2 kulah pula. Kalau yang sebelumnya tadi kan kurang dari 2 kulah. Jika airnya tersebut ukurannya 2 kulah atau lebih, maka hukumnya air tersebut suci kecuali airnya tersebut berubah. Baik warna, rasa dan bau berubah. 2 kulah itu berapa ukurannya? 2 kulah itu adalah 500 ritil Baghdad. Nah, kita tidak tahu ukurannya bagaimana ini. Bisa dicek di Google bagaimana bentuk ritil Baghdad itu. Atau 108 ritil dimsik. Nah, berarti lebih besar lagi nih ritil dimsik ini. Atau kalau berdasarkan ukuran wadah itu 1 zira' 1/4. 1 zira' itu 1 hasta 1/4 panjang, lebar dan dalamnya wadah tersebut. Maka ketika sudah berdasarkan kriteria itu maka tidak dihukumi najis kecuali kalau berubah air tersebut. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita lanjutkan. Wa qala Malikun dan berkata Imam Malik laisa tidaklah lil ma'i yaitu bagi air allazi yang tahilluhu jatuhu akan ya allazi an najasatu oleh najis qad urun oleh kotor maklumun yang diketahui walakinnahu dan tetapinya ia air ya ma tataghayyara ketika atau kapan-kapan berubah launuhu oleh warnanya au ta'muhu atau rasanya au rihu atau baunya tanajasa maka maka bernajis ia ma qalilannya itu sedikit akana ada ia ma au kasiran atau banyak. Nah, berkata Imam Malik, kata Imam Malik, patokan air itu bernajis atau tidaknya itu bukan berdasarkan 2 kulah atau tidak, atau kurang 2 kulah atau lebih 2 kulah itu. Tapi patokannya itu adalah ketika air tersebut berubahkah atau tidak. Apakah berubah warna, rasa dan bau atau tidak. Ketika berubah warna, rasa dan bau, maka itu dihukumi sebagai hukum bernajis. Dihukumi sebagai hukum bernajis. Baik itu airnya sedikit atau airnya banyak. Wa qala dan berkata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, al-i'tibaru bermula patokan bil ikhtilati yaitu dengan sebab bercampur. Pamatahhtalatat maka sewaktu-waktu bercampur an-najasatu oleh najis bil ma'i dengan air. Najusa maka najis illa ayyakuna kecuali bahwasanya ada ia air ya ma kasiron yaitu banyak wa huwa dan bermula ia kasir allazi yaitu yang izat hurika ketika digerakkan ahadun salah satu ahadu janib baihi salah satu dari 2 sisinya lam yataharrak maka tidak bergerak al-akharu sisi yang lain.
Faljanibu maka bermula bagian allazi yang lam yataharrak tidak bergerak, lam yanjus yaitu tidak dihukumi bernajis. Kemudian berkata lagi Imam Hanafi, kata beliau, patokan air tersebut bernajis atau tidaknya ketika kejatuhan najis, justru kata beliau adalah masalah ikhtilat atau bercampur. Ketika bercampurnya air atau kejatuhan najis itu bercampur dengan najis, maka najislah air tersebut kecuali air yang banyak. Patokan air yang banyaknya di situ adalah ketika digerakkan sisi, misalkan sisi kanan nih, maka tidak bergerak di bagian sisi yang kiri. Kalau bergerak semuanya berarti itu boleh dikatakan banyak. Kalau kita gerakkan sisi yang kiri maka bergerak sisi yang kanan, maka itu belum dikatakan banyak. Nah, tetapi kalau kita gerakkan sisi yang kiri maka sisi yang kanan diam, maka itu sudah dikatakan banyak. Maka air yang di sisi yang tidak bergerak tadi maka hukumnya tidak bernajis. Jadi yang bernajis itu adalah wilayah yang kejatuhan najisnya saja, begitu. Lanjutkan sedikit lagi. Wal jari dan bermula air yang mengalir, karoki dia itu seperti air yang diam hukumnya itu. Inda Abi Hanifah menurut Imam Abu Hanifah, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa alal qaulil jadidi dan atas qaul jadid Imam Syafi'i, ar-rajihu bermula yang rajih min mazhab Syafi'i. Wa alal qaulil jadidi dan atas qaul jadid ar-rajihi yang rajih min mazhab Syafi'i daripada mazhab Syafi'i. Adapun hukum air mengalir itu sama seperti hukum yang tenang. Artinya ketika air tersebut kurang dari 2 kulah terus jatuhan najis dan berubah, maka kejatuhan najis maka hukumnya bernajis. Kalau dia banyak, kalau dia kejatuhan najis dan dia berubah, maka dihukumi najis. Kalau tidak berubah maka tidak bernajis. Wa qala Malikun al-jari la yanjusu illa bitaghayyuri qalilan kana aw katsiran. Wa qala dan berkata Malikun Imam Malik, al-jari bermula air yang mengalir, la yanjusu yaitu tidak bernajis illa bitaghayyuri kecuali sebab berubah. Qalilan yaitu sedikit karena ada ia al-jari air mengalir, aw katsiran atau banyak. Wahwa dan bermula ia qaul al-qadimu yaitu qaul qadim min qauli Syafi'i daripada Imam Syafi'i. Wakhtara dan memilih jama'atun golongan min ashabihi daripada sahabatnya Syafi'i kal Bughawi seperti Imam Bughawi, wa Imamul Harmain dan Imam Harmain, wal Ghazali dan Imam Ghazali. Qala An-Nawawi dan berkata oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhazzabi di dalam Syarah Muhazzab, wa huwa dan bermula ya qaul qawiyun yaitu kuat. Maka berkata Imam Malik, kata Imam Malik, air yang mengalir tidak bernajis kecuali berubah banyak atau sedikit air tersebut. Dan ini adalah sependapat dengan kaul qadimnya Imam Syafi'i dan juga yang diikuti oleh sahabat-sahabat Syafi'i seperti Imam Bughawi, Imam Harmain, Imam Ghazali. Dan berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, kaul ini adalah kaul yang kuat. Faslun istimalu awaniz zahabi wal fiddati fil akli wasyarbi wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu.